Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini, Waalaikumsalam. jadi di sini kami eh, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Satria Diva Praditya sebagai moderator di sini. Kami akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu switching konsep, yaitu tentang konsep switch ya. Kelompok kami terdiri dari itu saya sendiri Satria Diva Praditya, lalu ada Hiban, Anfi Hersa, dan juga ada Tarisa Apriani. Nah, langsung saja, di sini kita akan membahas masuk ke dalam modul 2 tentang switching konsep. Nah, di sini kita akan eh, belajar atau mendalami tentang ini ya, explain how frames are forward in the switch network. Jadi cara kerjanya dan cara kerjanya secara lebih mendetail ya tentang switch ini. Nah, langsung saja kita ke modul pertama yaitu 2.1 yang akan disampaikan oleh saudara Hiban. Pada saudara Hiban, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang switching in networking. The concept of switching and forwarding frames is universal in network and telecommunication. Various types of switch are used in and LAN 1 and the public switch telephone network, or PSTN. The decision on how a switch forward traffic is made based on the flow of traffic. There are two terms associated with frames entering and leaving an interface. Ingress. This is used to describe the port where a frame enters the device. And egress is used to describe the port that frames will use when leaving the device. A LAN switch maintains a table that is referenced when forwarding traffic through the switch. The only intelligence of a LAN switch is its ability to use its table to forward traffic. A LAN switch forward traffic based on the ingress port and the destination MAC address of an Ethernet frame. With a LAN switch, there is only one master switching table that describes a strict association between MAC address and ports. Therefore, an Ethernet frame with a given destination address always exits the same grace port, regardless of the ingress port it enters. Next, the switch MAC address table. A switch is made up of integrated circuit and the accompanying software that controls the data paths through the switch. Switch use destination MAC address to direct network communication through the switch out the appropriate port toward the destination. For a switch to know which port to use to transmit a frame, it must first learn switch device on each port. As switch learns is the relationship of port to device, it builds a table called a MAC address table. LAN switch determine how to handle incoming data frames by maintaining the MAC address table. A switch populates its MAC address table by recording the source MAC address of each device to connect to each of its ports. The switch references the information in the MAC address table to send frames destined for a specific device out of the port which has been assigned to that device. Next, the switch learn and forward method.
The following two-step process is performed on every Ethernet frame that enters a switch. Step 1. Learn examining the source MAC address. Every frame that enters a switch is checked for new information to learn. It does this by examining the source MAC address of the frame and port number where the frame entered the switch. If the source MAC address does not exist in the MAC address table, the MAC address and incoming port number are added to the table. And 2. If the source MAC address does exist, the switch update the refresh time for that entry by default. Most Ethernet switches keep an entry in the table for 5 minutes. If the source MAC address does exist in the table but on different port, the switch treats this a new entry. The entry is replaced using the same MAC address, but the more current port number. And step 2, forward, examining the destination MAC address. If the destination MAC address is a unicast address, the switch will look for a match between the destination MAC address of the frame and an entry in its MAC address table. If the destination MAC address is in the table, it will forward the frame out of the specific port. If the destination MAC address is not the table, the switch will forward the same out all ports except the incoming port. This is called an unknown unicast. Next, switching forward method. Switch make layer 2 forwarding this decision very quickly. This is because of software on application-specific integrated circuits or ACIC reduce the frame handling time within the device and allow the device to manage an increased number of frames without degrading performance. Layer 2 switch use one of two methods to switch frame. Store and forward switching. This method make a forward decision of a frame after it has received the entire frame and check the frame for error using a mathematical error checking mechanism known as a cyclic redundancy check or CRC. Store and forward switching is Cisco primary LAN switching method. And 2. Cut through switching. This method began the forwarding process after the destination MAC address of an incoming frame and the egress port have been determined. Next, store and forward switching. Store and forward switching as distinguished from cut-through switching that the following two primary characteristics. 1. Error checking. After receiving the entire frame on the ingress port, the switch compares the frame check sequence value in the last field of the datagram against its own FCS calculation. The FCS is an error checking process that helps to ensure that the frame is free of physical data link errors.
If the frame is error-free, the switch forward the frame, otherwise the frame is dropped. And 2. Automatic buffering. The ingress port buffering process used by store and forward switch provide the flexibility to support any mixed Ethernet speed. For example, handling an incoming frame traveling into a 1000 Mbps Ethernet port that must be sent out a 1 Gbps interface would require using the store and forward method with any mismatch in speed between the ingress and egress port. The switch stores the entire frame in a buffer, computes the FCS check, forward it to the egress port buffer, and then send it. Ini adalah ilustrasi foto untuk store and forward. Selanjutnya, cut-through switching. The store and forward switching method drop frames that do not pass the FCS check. Therefore, it does not forward invalid frames. By contrast, the cut-through switching method may forward invalid frames because no FCS check is performed. However, through cut-through switching has the ability to perform. Switch can make a forwarding decision as soon as it has looked up the destination MAC address of the frame in its MAC address table, as shown in the figure. The switch does not have to wait for the rest the forward decision from of cut-through switching. In switch, the switch only starts forwarding the frame. The lower latency speed of through switching make it more appropriate for extremely latencies of 10 microseconds or less. Next, activity switch it. Oke, masuk ke materi selanjutnya 2.2 yang akan disampaikan oleh Saudari Tarisa. Kepada Saudari Tarisa, saya persilakan. Collision domain. Dalam segmen Ethernet berbasis hub lama, perangkat jaringan bersaing untuk mendapatkan media bersama. Segmen jaringan yang berbagi bandwidth yang sama antar perangkat dikenal sebagai domain collision. Kedua perangkat atau lebih dalam collision domain yang sama mencoba berkomunikasi pada saat yang sama. Collision akan terjadi jika port switch Ethernet beroperasi dalam half duplex. Setiap segmen berada dalam domain collision-nya sendiri. Tidak ada collision saat port switch beroperasi dalam full duplex. Switch beroperasi dalam half duplex. Secara default, port switch Ethernet akan melakukan negosiasi otomatis duplex penuh saat perangkat yang berdekatan juga dapat beroperasi dalam duplex penuh. Jika port terhubung ke perangkat lama, switch akan beroperasi dalam setengah duplex. Dalam kasus setengah duplex, port switch akan menjadi bagian dari domain collision, seperti broadcast domain.
Kumpulan saklar yang saling terhubung membentuk satu domain broadcast. Hanya perangkat lapisan jaringan seperti router yang dapat membagi domain broadcast lapisan layer 2. Router digunakan untuk melakukan segmentasi domain broadcast, tapi juga akan melakukan segmentasi domain collisions. Saat suatu perangkat mengirimkan siaran layer 2, alamat MAC tujuan dalam bingkai dalam frame atau diatur ke semua biner. Domain broadcast layer 2 disebut sebagai domain broadcast MAC. Domain siaran MAC terdiri dari semua perangkat pada LAN yang menerima frame siaran dari sebuah host, seperti pada gambar di bawah ini. Saat switch menerima frame broadcast, ia meneruskan frame tersebut ke setiap port frame broadcast diterima. Setiap perangkat yang terhubung ke switch menerima salinan frame broadcast dan memprosesnya. Broadcast terkadang diperlukan untuk menemukan perangkat dan layanan jaringan lain pada awalnya. Tetapi, siaran atau broadcast juga mengurangi efisiensi jaringan. Bandwidth jaringan digunakan untuk menyebarkan lalu lintas broadcast. Terlalu banyak broadcast dan beban lalu lintas yang berat pada jaringan dapat mengakibatkan kemacetan yang memperlambat kinerja jaringan. Ketika dua saklar dihubungkan bersama, domain broadcast meningkat seperti yang terlihat di paruh kedua animasi. Dalam kasus ini, frame siaran diteruskan ke semua port yang terhubung pada saklar S1, saklar S1 terhubung ke saklar S2. Frame tersebut kemudian disebarkan ke semua perangkat yang terhubung ke saklar S2. Next. Mengurangi kemacetan jaringan. Switch LAN memiliki karakteristik khusus yang membantu mengurangi kemacetan jaringan. Secara default, port membuat tawang duplex penuh, sehingga menghilangkan domain collision. Setiap port duplex penuh pada switch menyediakan bandwidth penuh ke perangkat atau perangkat yang terhubung ke port tersebut. Koneksi duplex penuh telah meningkatkan kinerja jaringan LAN secara dramatis. Ethernet, Gbps, dan yang lebih tinggi. Switch menghubungkan segmen LAN menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port keluar dan dapat mengurangi atau menghilangkan collision sepenuhnya. Karakteristik switch yang mengurangi kemacetan jaringan meliputi hal berikut. Kecepatan port yang cepat. Kecepatan port switch Ethernet bervariasi menurut model dan tujuan. Misalnya, sebagian besar switch Gbps dan 1 Gbps. Yang kedua, peralihan internet yang cepat. Saklar menggunakan bus internal yang cepat atau memori bersama untuk menyediakan kinerja tinggi. Yang ketiga, buffer frame besar. Switch menggunakan buffer memori besar untuk menyimpan sementara lebih banyak frame yang diterima sebelum harus mulai membuangnya. Ketiga, kepadatan port tinggi. Switch dengan kepadatan port tinggi menurunkan biaya keseluruhan karena mengurangi jumlah switch yang dibutuhkan. Misalnya, jika diperlukan 96 ports akses, akan lebih murah untuk membeli 2 switch dengan 48 port daripada 4 switch dengan 24 port. Switch dengan kepadatan port tinggi juga membantu menjaga lalu lintas tetap lokal yang membantu mengurangi kecepatan. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai switch ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan melalui topologi yang sudah saya buat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang switching in networking. Nah, contohnya
Jadi switch 1 dan S2 dan switch 2 ini membagi jaringan menjadi beberapa collision domain. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama switching in networking ya. Nah, jadi setiap port pada switch adalah satu collision domain yang terpisah. Satu gini maksudnya ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, misalnya PC1 dan PC2 yang terhubung ke switch 1 bagian sini memiliki collision masing-masing. Nah, jadi ini collision 1 ya, berbeda-beda di setiap kabelnya. Nah, jadi hal ini mengurangi terjadinya collision atau tabrakan data. Nah, karena komunikasi terjadi hanya di port yang sesuai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang switch MAC address table. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dengan sama seperti switch 1 dan switch 2. Nah, yang akan membangun MAC address table yang berisi MAC address dari perangkat yang terhubung di setiap port. Misalnya, PC1 memiliki MAC address versi 6 ya. Misalnya seperti 00, 110 dan lain sebagainya. Nah, mengirimkan frame ke switch 1. Nah, dari PC1 ini ya. Nah, lalu switch 1 akan menyimpan MAC address tersebut ke dalam MAC address table untuk port yang terhubung ke PC1. Nah, jadi fungsi dari MAC address table ini adalah ketika PC1 ingin berkomunikasi dengan PC2, nah, switch 1 akan menggunakan MAC address table untuk meneruskan frame ke port yang terhubung ke PC2. Nah, jadi misalnya tidak perlu melakukan broadcast lagi ya, karena ini ya, alamat MAC address-nya sudah dicatat di MAC address table oleh switch 1. Nah, seperti itu. Itu penjelasan tentang switch MAC address table. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang switch learn and forward method. Nah, penjelasannya ketika PC1, ini PC1 dengan IP ini 192, ini 168 ya, 168, ini 10 harusnya, 10.2, ini salah ya. Lalu mengirimkan frame ke PC2 dengan IP-nya ini 192.168.10.3. Nah, switch 1 pertama kali mempelajari MAC address dari PC1 dan menyimpan MAC address tersebut ke dalam table. Nah, jadi alamat dari PC1 ini akan disimpan di dalam switch 1 ini. Nah, lalu jika sudah, pesan itu akan dilanjutkan ke dalam PC2 dan PC2 ini MAC address-nya akan disimpan di dalam switch 1 seperti itu. Nah, lalu jika switch 1 sudah memiliki MAC address dari PC2 dalam tabelnya, switch akan langsung meneruskan frame ke port yang benar. Jika belum, switch akan melakukan flooding ke semua port kecuali port asal. Nah, melakukan sebuah broadcast ya. Jadi satu pesan dikirim ke switch, nah lalu switch ini akan mengirimkan pesan ke semua ya, kecuali router ya, karena router tidak bisa broadcast ya. Nah, sampai ada balasan dari PC2 yang kemudian memungkinkan switch untuk mempelajari MAC address dari PC2. Nah, jadi dari PC1 ini mengirim ke switch, switch ini akan mengirimkan, misalnya sini ada PC lagi, dia akan mengirimkan ke semuanya sampai ketemu MAC address yang benar. Dan jika sudah benar, maka MAC address yang benar ini akan kembalikan pesan kepada switch atau menggunakan frame kepada switch, lalu kita akan menggunakan ke PC1. Dan MAC address itu akan dicatat di dalam MAC address table yang berada di switch 1. Nah, saya akan menjelaskan lagi tentang switching forward method. Nah, jadi yang pertama ada store and forward switching. Nah, jadi switch akan menyimpan seluruh frame terlebih dahulu, melakukan pengecekan integritas frame atau CRC, lalu meneruskan frame tersebut ke tujuan yang tidak ada kesalahan. Nah, jadi contohnya, jika PC1 mengirimkan frame ke PC2, switch akan menyimpan frame secara penuh, memeriksa kesalahan, lalu mengirimkannya ke PC2. Nah, jadi data atau frame itu tidak ada kesalahan ya yang diterima oleh PC2 seperti itu. Selanjutnya ada cut through switching. Nah, switch akan memulai meneruskan frame segera setelah menerima headernya tanpa harus menunggu frame diterima secara penuh. Nah, contohnya itu ketika PC3 dengan IP 192.168.20.2 mengirimkan frame ke PC4. Nah, switch 2 dapat langsung meneruskan frame setelah membaca bagian awal dari header frame. Nah, jadi ketika dia membacanya, dia akan langsung mengirimkan. Tidak seperti store and forward switching, dia akan menunggu. Benar-benar menunggu sampai frame-nya sudah penuh atau sudah terkumpul semua, dia langsung mengirimkan. Berbeda dengan cut through switching, dia akan langsung mengirimkannya tanpa menunggu frame itu
penuh ya, atau frame itu sampai benar-benar menjadi satu. Nah, berbedanya di situ saja. Selanjutnya ada collation domain. Nah, collation domain ini jadi setiap port pada switch 1 dan switch 2 adalah collation domain yang terpisah. Nah, jadi meskipun P1 terhubung ke dalam collation domain seperti sudah ya. Oh, ke broadcast. Lanjut ke broadcast domain. Nah, jadi semua perangkat yang terhubung ke switch yang sama tanpa memiliki router, nah berada pada broadcast domain yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. PC1 dan PC2 berada di broadcast domain pada switch 1. Nah, PC3 dan 4 berada pada broadcast domain yang sama pada switch 2. Nah, jadi jika ada broadcast frame dari PC1, frame tersebut akan dikirim ke semua perangkat jaringan di jaringan 192.168.10.0 ya, tanpa melewati router. Nah, hal yang sama terjadi untuk PC3 dan PC4 di jaringan ini ya. Nah, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi router tidak bisa melakukan broadcast ya, yang bisa hanya switch. Nah, jadi jika misalnya sini ada tambahan PC lagi, nah bisa PC1 akan mengirim ke PC2. Seperti saya jelaskan sebelumnya, frame akan diteruskan ke dalam switch, lalu switch akan meneruskan ke semua jaringan yang terhubung ke switch ini, kecuali router. Nah, selanjutnya ada Aleph Network Congestion. Nah, dengan menambahkan router 1 di antara ini, switch 1 dan switch 2, broadcast traffic dari jaringan ini 192.168.10.0, nah tidak akan melulus ke jaringan sebelahnya dan juga sebaliknya. Nah, jadi router berfungsi sebagai pemisah broadcast domain sehingga lalu lintas broadcast terbatas dan pada jaringan masing-masing. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi router ini sebagai pembatas dari broadcast ya. Jadi jaringan tidak akan jadi pesan atau frame yang dikirim dari PC1 ini tidak akan sampai di PC3 karena terpisahkan oleh router. Nah, jadi router juga mengatur lalu lintas antar jaringan atau inter VLAN routing, memungkinkan komunitas dari PC1 di jaringan ini dengan PC3 di jaringan sebelahnya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membuka pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, Iban dan juga Tarisa. Saya ingin bertanya. Oke, silakan Iban. Jadi, apa perbedaan dari store and forward switching sama cut through switching dalam konteks switch? Oke, di sini saya akan menjelaskan ulang ya. Jadi, store and forward switching itu pada metode ini, switch akan menyimpan seluruh frame semua sebelum meneruskannya. Setelah menerima frame secara penuh, switch melakukan pengecekan integritas frame atau CRC untuk memeriksa tidak ada kesalahan. Jika frame dinyatakan baik, maka switch akan langsung meneruskan ke port yang dituju. Contohnya, ketika PC1 mengirimkan frame ke PC2, nah switch akan menyimpan frame secara lengkap. Jadi frame itu akan dikumpulkan di sini, di switch ini, sampai frame itu lengkap. Lalu switch ini akan memeriksa kesalahan. Nah, jika tidak ada kesalahan, langsung akan mengirimkannya ke PC2. Itu store and forward switching. Nah, jika cut through switching, nah jadi metode ini memungkinkan switch untuk mulai meneruskan frame secara segera setelah membaca bagian awal dari header frame tanpa menunggu frame diterima secara penuh. Nah, ini mengurangi latensi tetapi tidak melakukan pengecekan integritas penuh. Contohnya, ya, contohnya kita menggunakan PC3 saja ya. PC3 mengirimkan frame ke PC4. Nah, lalu switch 2 akan langsung meneruskan frame setelah membaca headernya tanpa menunggu frame diterima. Nah, jadi dia akan langsung membaca MAC address-nya di sini ya. Oh, alamat IP di sini, alamatnya di sini. Dia akan langsung mengirimkannya tanpa melakukan pengecekan kesalahan seperti itu. Jadi di situ ya, jika store and forward switching, dia akan menunggu sampai frame itu benar-benar terkumpul semua, lalu mengeceknya. Jika tidak ada kesalahan, maka langsung mengirimkan ke alamat yang benar. Beda dengan cut through switching, dia akan langsung mengirimkan ketika sudah membaca headernya seperti itu. Oke, Tarisa boleh jika ingin bertanya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Tarisa, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Bagaimana router membantu dalam mengurangi broadcast traffic di jaringan yang terhubung ke beberapa switch? Oke, di Itu sini pertanyaannya. oke, siap. Kita akan membahasnya ya. Kita akan membahas tentang router. Nah, jadi router ini berfungsi sebagai pemisah antara broadcast domain yang berbeda. Nah, dengan menambahkan router di sini di tengah-tengah switch 1 dan switch 2, broadcast traffic dari jaringan 192.168.10.1 ini tidak akan menyebar ke jaringan ini. 192.168.20.1 ini ya. Dan juga sebaliknya. Jadi router membatasi lalu lintas broadcast sehingga broadcast frame dari suatu broadcast domain hanya akan diterima oleh perangkat dalam domain yang sama dan tidak menyebar ke domain lain ya. Jadi selain itu router juga memungkinkan intervalent routing setelah perangkat di satu jaringan. Misalnya PC1 di sini bagian sini ya dapat berkomunikasi dengan jaringan lain di PC 3. Jika kita melakukan ping dia akan terhubung ya tanpa tanpa perlu menyebarkan broadcast ke seluruh jaringan. Nah, jadi fungsinya dia pemisah broadcast domain. Jadi kita itu sini ada satu jaringan dan dihubungkan menjadi sini ada 2 jaringan ya. Di sini ya jaringan pertama sebelah kiri, ini ada jaringan kedua. Nah, dihubungkan dengan router. Nah, fungsi router ini pemisah seperti saya jelaskan sebelumnya. Jika PC1 ingin mengirimkan frame misal ke PC2, lalu di sini ada banyak PC atau ada banyak PC klien, nah, otomatis dia akan melakukan broadcast untuk mencari alamat yang benar. Nah, dia akan melakukan ke switch ini. Jika tidak ada router, ini akan langsung terhubung, maka pesan itu atau broadcast itu atau frame-nya dia akan menyebar ke switch 2 ini. Nah, jadi dia akan melakukan banyak sekali frame ya. Nah, itu akan menyebabkan lalu lintas atau traffic jaringan itu menjadi lambat atau terbebani. Oke, seperti itu. Sudah ada yang ingin dipertanyakan lagi atau sudah jelas? Sudah jelas? Tidak Ya, ada. sudah jelas ya. Cukup. Oke, jadi itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu membahas tentang switching konsep atau konsep dari switch ya. Eh, Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.